Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji patut kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu zat yang maha terpuji, dan kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita teramat sangat banyak sekali. Maka ketika kita mendapatkan kabar di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah, Robnya alam. Itu kabar yang mengandung perintah, karena Allah yang memiliki segala pujian, artinya kita ini diperintahkan untuk memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang sudah kita terima teramat sangat banyak sekali, baik nikmat yang bersifat duniawi maupun nikmat yang bersifat diniyah. Yang mana nikmat yang bersifat diniyah, nikmat yang berupa iman, berupa hidayah, ini nikmat yang lebih besar nilainya daripada nikmat-nikmat yang berupa harta, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita diberi hidayah oleh Allah, diberi iman oleh Allah Ta'ala, maka kita patut bersyukur dan jangan berkurang syukur kita kepada Allah tatkala kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang menerima rizki lebih banyak, menerima hal-hal yang bersifat duniawi lebih banyak daripada kita. Itu jangan berkurang syukur kita ketika kita mendapatkan yang lebih besar nilainya berupa iman. Dan alhamdulillah dengan iman kita mau beramal soleh, dengan hidayah dari Allah Ta'ala kita mau menjalani kebaikan-kebaikan yang akhirnya kebaikan itu nanti keuntungannya kembali kepada kita. Dengan hidayah dari Allah Ta'ala kita mau beribadah. Maka sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkenaan dengan beribadah, yang mana dalam beribadah kita diperintahkan untuk bersegera, cepat-cepat, jangan menunda-nunda untuk beribadah. Selanjutnya ketika kita sudah memulai ibadah, maka kita jaga ibadah kita agar terus berlanjut istiqomah, yakni kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, tetap beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Dan selain kita istiqomah, juga kita berpikir bagaimana ibadah kita bisa meningkat, bisa lebih baik lagi. Artinya kita pengen lebih baik dari yang sudah, kita berusaha untuk terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat hadis yang berkenaan dengan kita harus bersegera dalam beribadah. Di antaranya Allah Ta'ala telah memerintahkan di surah Ali Imran ayat yang ke-133. Kita ulang sekilas ya. Kita ulang sekilas untuk merojaah, untuk mengingat kembali. Allah telah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan juga surga, arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita diperintahkan untuk bersegera beribadah, bersegera taat kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, selamat dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu sudah siap, saat ini sudah siap dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus segera beribadah? Banyak alasan, diantaranya adalah karena terbatasnya kesempatan. Allah sudah mengabarkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Satu kepastian yang ini sudah kita lihat buktinya. Di antara sebagian orang kita lihat
dulu hidup sekarang sudah mati karena sudah merasakan kematian. Begitu juga dengan kita saat ini yang masih hidup, sebentar lagi pun kita juga pasti merasakan kematian. Kapan waktunya kita tidak tahu. Allah Ta'ala menyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga seseorang satu jiwa itu tidak tahu di ayyi ardin, di bumi mana tamu itu dia akan mati. Kita tidak tahu di tempat mana kita akan mati. Apakah di tempat tidur ataukah di jalan? Di jalanan banyak orang yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu kita dengar orang yang lewat rel kereta gitu, yang biasanya nggak apa-apa, tapi ketika Allah menakdirkan, oh itu akhir hayatnya di situ, oh ternyata disitulah tempat dia mati. Pada waktu itulah dia mengakhiri hidupnya. Apa dia tahu? Sama sekali tidak tahu. Dia sehat, berangkat dari rumah kan sehat, bisa naik motor, juga masih muda, ya. Itu kan enggak dinyana sama sekali, enggak ada perkiraan sama sekali. Tanda-tanda kematian apa? Tanda-tanda kematian itu kan enggak mesti terasa gitu. Misalnya sudah tua, sakit-sakitan, atau yang lainnya gitu. Tuh, maka kita nggak tahu kapan meninggal. Sehingga karena tidak tahu, ya sudah, kita harus bersegera. Berikutnya juga ketika kita tidak bersegera, padahal Allah sudah memerintahkan untuk beramal soleh, diantaranya adalah berinfak. Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari sebagian apa, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian itu mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu ketika kematian itu sudah mendatangi, sudah datang kematian, fayaqula, dia mengatakan, Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Robku, kenapa engkau tidak mengakhirkan aku ke batas waktu yang dekat? Kenapa kok tidak ditunda kematian ini? Kenapa kok tidak diberi kesempatan walaupun hanya sedikit, diundur batasnya ini di waktu yang dekat, diundur sedikit saja, diberi kesempatan waktu sedikit saja. Fa'as sodako, aku akan sodako. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Aku mau sodako, aku mau beramal soleh. Kalau diberi kesempatan barang sebentar. Padahal sebelumnya sudah diberi kesempatan yang tidak sebentar, kesempatan yang sebetulnya sudah cukup untuk bersedekah, untuk beramal soleh yang lain. Akan tapi ketika tidak bersegera, akhirnya menyesal ketika kesempatan sudah habis. Atau juga di ayat yang lainnya, di surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka. Qala, dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabb, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Ketika kematian sudah mendatanginya, ketika dia sudah mati karena sudah didatangi kematian, maka dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku, kembali ke dunia lagi, kembali hidup lagi. Untuk apa? La'ali a'malu solihan, agar aku bisa beramal soleh. Jadi ingin kembali ke dunia lagi, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menuruti apa yang belum keturutan ketika hidupnya, itu enggak. Tapi untuk beramal soleh, karena ketika mati sudah tahu bukti bahwasanya oh ternyata benar yang menyertainya ketika sudah mati itu adalah amalannya. Yang bermanfaat adalah amal soleh. Harta nggak ada manfaatnya, jabatan nggak ada. Nah, tapi yang bermanfaat adalah amal soleh, sehingga ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. La'ali a'malu solihan fima taroktu, agar aku bisa beramal soleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Padahal sebelumnya juga sudah diberi kesempatan bertahun-tahun.
Tapi kenapa nggak beramal soleh? Kenapa amal solehnya cuma sedikit? Lantas ketika habis kesempatan sudah nggak ada waktu lagi untuk beramal soleh, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ya. Maka Allah Ta'ala menyatakan kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu merupakan ucapan yang hanya sekedar dia ucapkan saja. Permintaan yang hanya bisa disampaikan, diutarakan, tapi enggak mungkin dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Wa mi waraihim barzakhun, dan di belakang mereka ada barzakh, dinding pembatas, ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkitkan, hingga hari kiamat. Kurang yub'atsun gitu ya. Nah, ila yaumi yub'atsun. Jadi kalau sudah pindah ke alam kubur, maka ada barzakh, dinding pembatas yang tidak memungkinkan dia kembali ke alam dunia. Dia berada di alam kubur hingga hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, dia akan dihidupkan lagi. Dihidupkan bukan memenuhi permintaan Robbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku hidup. Bukan itu. Karena apa? Hidupnya bukan hidup di dunia. Hidup di dunia bisa beramal soleh. Tapi hidup di alam akhirat, yang mana alam akhirat hari kiamat itu adalah yaumuddin, maliki yaumiddin, ya. Itu mana di surah Al-Fatihah. Hari kiamat itu adalah hari pembalasan, bukan hari beramal, bukan waktunya beramal soleh, tapi waktunya menerima balasan. Nih. Makanya ya udah, yang tinggal hanya penyesalan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau itu di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu gharib, orang asing, orang yang merantau di dunia. Jadi kita di dunia ini dalam perantauan, bukan tempat tinggal yang akan kita tempati seterusnya, bukan. Meskipun kita di sini bukan di perantauan sebagaimana saudara kita yang dari dusun merantau ke kota besar atau ke luar pulau gitu, enggak gitu. Tapi meskipun kita berada di kampung halaman kita, di kampung halaman kita sendiri pun kita harusnya menyadari kita ini adalah orang asing, orang yang merantau. Karena tempat ini tidak akan kita tempati seterusnya, hanya sementara. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini karena kita berada di tempat asing. Maka kalau orang itu berada di tempat asing, berada di perantauan, itu mestinya tidak berpikir bahwa oh saya akan di sini selama-lamanya sehingga saya akan membangun bangunan yang wah sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, semegah-megahnya. Ngapain? Sebentar lagi mau ditinggal. Sebentar lagi mau ditinggal. Kok menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan ditinggalkan? Jadi di tempat perantauan membangun, membuat, melakukan hal-hal yang hal-hal itu tidak bisa dibawa pulang, tidak bisa dibawa ketika harus meninggalkan tempat perantauan itu. Sehingga kan rugi besar kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang hanya bisa kita manfaatkan ketika di tempat perantauan saja. Tidak bisa kita bawa pulang untuk kita pakai selama-lamanya di kampung halaman yang akan kita tempati terus. Rugi. Maka selagi kita berada di tempat perantauan ya sudah, kita melakukan hal-hal yang itu memang kita di tempat perantauan ya butuh makan, butuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita agar bisa melakukan, bisa membekali diri kita, badan kita sehat, kuat, bisa melakukan amal-amal soleh yang keuntungannya bisa kita bawa ke kampung halaman yang sejati, kampung halaman yang sebenarnya. Makanya di sini kita lagi merantau, ayo kita melakukan aktivitas itu harus berpikir, yang saya lakukan ini manfaatnya apakah hanya di sini saja kita rasakan? Kalau itu rugi, jangan melakukan itu.
Jadi selama kita di dunia harus bisa melakukan amalan-amalan yang manfaatnya sampai ke akhirat. Orang bekerja insya Allah bisa, tergantung niat dan tentunya cara gitu. Kalau bekerja niatnya adalah saya bekerja untuk melaksanakan perintah Allah, mencari karunia-Nya dengan cara yang halal, dengan tetap memperhatikan amal-amal soleh yang lainnya, maka insya Allah manfaat dari bekerja itu tidak hanya kita rasakan di dunia. Di dunia sudah merasakan manfaatnya dengan bekerja, kita tercukupi kebutuhan kita, tapi selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan bekerja badan kita sehat, kuat, kemudian kuat melakukan amal-amal soleh yang manfaatnya kita rasakan saat kita hidup selamanya di kampung halaman akhirat. Itu mestinya seperti itu. Semua hal dalam bermasyarakat mestinya seperti itu. Dalam segala aktivitas mestinya kita berpikir seperti itu. Jangan sampai hanya bermanfaat di dunia saja, karena mau kita tinggalkan dunia ini. Abiru sabil, atau seakan-akan kau itu adalah orang yang lagi numpang lewat, lagi lewat di satu jalan. Artinya kita di situ enggak, bahkan tidak sebagaimana orang tinggal di perantauan, tapi bahkan lebih singkat lagi, yakni orang yang mampir di suatu tempat dalam perjalanan. Kalau mungkin lewat di lewat tol, mungkin mampir di rest area, cuma gitu aja. Nah, itu kan lebih singkat lagi gitu. Karena memang dunia itu sangat-sangat singkat. Hidup kita di dunia itu, meskipun kita mungkin diberi umur sampai 80 tahun, itu waktu yang sangat singkat. Sebagaimana mungkin kalau perbandingannya itu sebetulnya enggak sama. Perbandingannya kalau mau perbandingan misalnya ada orang yang merantau, mungkin orang Solo sini merantau ke Jakarta, merantau berapa tahun, 30 tahun gitu. Kemudian setelah 30 tahun kembali ke rumahnya. Dia 30 tahun di perantauan, kemudian misalnya usianya 80 tahun, kemudian tinggal di kampungnya 50 tahun. Itu antara 30 dengan 50 kan ada perbandingan yang sedikit, bedanya sedikit gitu. Atau mungkin mampir misalnya, rest area mampir berapa jam, misalnya sudah santai-santai gitu 1 jam atau setengah jam gitu, mampir setengah jam, padahal mungkin selama perjalanan bahkan hidupnya setengah jam dengan berapa 80 tahun misalnya gitu. Orang usia 80 tahun itu sudah cukup lama banget gitu. Setengah jam dengan 80 tahun itu perbandingannya itu mungkin masih terhitung gitu. Nah, tapi kalau perbandingan antara hidup kita di dunia dengan hidup kita di akhirat, 80 tahun dengan selama-lamanya, itu kan berarti waktunya sangat singkat sekali. 80 tahun di dunia dengan selama-lamanya di akhirat, itu kan sangat-sangat singkat sekali hidup kita di dunia ini. Maka betullah kita aslinya di dunia ini seperti orang yang merantau atau orang yang hanya sekedar numpang lewat di satu jalanan. Maka dengan begitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan idza amsaita fala tantadhirus sabah, apabila engkau di waktu sore maka jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan jika engkau di waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Dan gunakan selagi bisa, selagi mampu, selagi sudah ada kesempatan untuk beramal soleh, jangan nunggu nanti, nunggu besok, jangan gitu. Wa khudh min sihatika limaradika. Pergunakan, ambillah sehatmu untuk sakitmu. Mumpung kita sehat. Dengan sehat kita mampu melakukan amal-amal soleh lebih banyak dibandingkan dengan sakit. Maka mumpung sehat segera beramal soleh. Wa min hayatika limautika, dan ambillah waktu hidupmu untuk matimu. Mumpung kita masih hidup, segera beribadah, beramal soleh, karena kalau sudah mati jelas nggak bisa apa-apa lagi. Rawahul Bukhari. Itu alasan yang pertama adalah karena terbatasnya masa hidup kita. Selanjutnya, alasan berikutnya karena bisa jadi masa mendatang kondisinya kurang mendukung. Karena masa mendatang kondisinya kurang mendukung.
Ini Rasul memerintahkan badiru bil a'mali, bersegeralah kalian dengan amal-amal soleh, fitanan karena adanya fitnah-fitnah, kaki lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, seseorang itu di waktu paginya itu mukminan, dia masih sebagai seorang mukmin. Wa yumsi kafiron, ternyata sore harinya sudah menjadi orang kafir. Wa yumsi mukminan, dan di waktu sorenya dia masih menjadi seorang mukmin, ternyata wa yusbihu kafiron, di waktu paginya sudah menjadi orang kafir. Ya bi'u dinahu, dia menjual agamanya bi aradin minat dunia, untuk mendapatkan harta dari dunia. Rawahu Muslim. Jadi Rasul memerintahkan agar kita bersegera beramal soleh, segera beribadah, karena akan ada satu fitnah ujian yang menghalangi kita, menghambat, membuat kita sulit untuk beramal soleh. Fitnah, ujian yang membuat kita berat untuk menjaga iman. Yang itu digambarkan oleh Rasul seperti potongan malam yang gelap. Sampai ketika terjadi fitnah itu, kondisinya itu amat berat sekali. Sampai-sampai ada orang yang nggak mampu untuk mempertahankan imannya. Pagi hari masih beriman, sorenya sudah kafir. Sore harinya masih beriman, paginya sudah kafir. Itu kan begitu mudahnya orang meninggalkan iman. Ya bi'udinahu bi'amalin minat dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia, mendapatkan kemewahan dunia. Padahal dunia itu qalil, sedikit. Dunia itu dunia rendah. Nah, cuman ketika ada fitnah, ujian, akhirnya seseorang itu ya sebetulnya dihadapkan dengan surga apa dunia. Kalau orang mau mikir, jelas pilih surga gitu. Cuman ketika kondisinya berat, itu kadang orang nggak mampu berpikir jernih gitu. Ketika fitnahnya itu berat, akhirnya dia nggak mampu, nggak kuat untuk mempertahankan imannya, melepaskan iman, murtad. Gitu. Maka mumpung saat ini kita mendapatkan kondisi yang begitu mudah untuk beramal soleh, segera. Karena kalau tidak, nanti kita mau alasan apa? Ketika naudzubillah min dzalik, jelas kita tidak berharap ya. Kalau sampai kita mengalami kondisi-kondisi sebagaimana saudara kita di Palestina, di Suriah sana yang terjadi fitnah, huru-hara, perang saudara, perang antar muslimin yang diadu domba oleh orang-orang kafir. Gitu. Kemudian juga apalagi di Cina sana, saudara kita di Uighur juga dihalang-halangi untuk beribadah oleh orang-orang kafir. Kemudian saudara kita Rohingya itu juga diusir, dibakar, disiksa. Nah, seperti itu. Kira-kira kita kalau mengalami seperti itu, jangan-jangan kita nggak mampu untuk mempertahankan iman kita. Dalam kondisi enak, mudah kayak gini aja kita tidak mau beribadah, beramal soleh yang sebagaimana mestinya, artinya kan bisa jadi sebetulnya amal soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini belum layak. Kenapa? Lawang begitu mudahnya loh beramal soleh. Dukungan, kenyamanan, apalagi udah fasilitas. Begitu enaknya untuk beramal soleh, kok amal soleh kita cuma segini. Nah, kalau sampai nanti mendapatkan ujian-ujian yang berat kayak gitu, jangan-jangan kita udah nggak betah lagi. Sudah repot, nggak sempat mikir ibadah, pokoknya mikirnya makan, mikirnya selamat, mikirnya menjaga keselamatan nyawa, pokoknya penting urusan nyawa, urusan agama wis pikir keri, pokoknya penting urusan nyawa, urusan surga rasa dipikir. Jangan-jangan nanti kita kayak gitu. Maka perlu kita menguatkan iman kita dengan meningkatkan ketaatan. Jadi ketaatan itu bisa meningkatkan iman,
Maka ketika iman itu sudah kuat, insya Allah dalam kondisi yang berat, ketika kita ternyata ditakdirkan hidup di zaman fitnah yang berat macam ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang kuat mempertahankan iman. Makanya ini ya, jadi dalam kondisi enak, dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, kondisi seperti itu, waktunya untuk menguatkan iman dengan ketaatan. Biar nanti sewaktu-waktu ada ujian-ujian yang berat, kita mampu menghadapinya. Selanjutnya juga pernah suatu ketika, riwayat berikutnya, itu Ani Zubair ibni Adi, dari Zubair bin Adi, qala, dia mengatakan, ataina Anas bin Malik. Kami mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang hidup dengan usia yang cukup lama. Jadi cukup panjang usianya. Banyak para sahabat yang sudah meninggal, beliau Anas ini masih hidup, hingga Anas ini hidup di satu zaman yang muslimin dipimpin oleh pemimpin muslim. Pemimpinnya ini pemimpin muslim, bukan pemimpin kafir, bukan. Pemimpin muslim cuman dolim. Karena sampai membantai rakyatnya. Tapi tidak sampai murtad, tidak sampai kafir gitu, enggak. Tapi masih muslim gitu. Cuman memang berat, meskipun punya pemimpin muslim, tapi kalau sampai dolim itu ya berat. Rakyat itu berat sekali merasakan penderitaan ketika dipimpin oleh pemimpin muslim meskipun dolim, yang kalau di zaman Anas masih hidup ini namanya al-hajjaj. Maka para tabi'in ini mengadu kepada sahabat Anas ini. Fasyakauna ilaihi, maka kami mengadu kepada Anas bin Malik. Ma nalqa minal hajjaj, apa yang kami temui dari hajjaj. Al-hajjaj, ini pemimpin muslim yang dolim. Pemimpin muslimin, yang memimpin muslimin. Tapi dolim. Maka para tabi'in ini mengadu beratnya penderitaan mereka, karena ternyata muslimin juga banyak dibantai gitu, dibunuh oleh Hajjaj ini. Tapi memang yang namanya pembunuhan itu kan tidak menyebabkan orang itu terus murtad gitu. Tapi memang itu dosa besar gitu, apalagi membunuh yang tidak ada alasan yang dibenarkan gitu. Cuman sekali lagi itu belum sampai menyebabkan murtad. Sehingga pemimpinnya ini belum dinyatakan sebagai pemimpin yang kafir, sehingga masih ditaati gitu, meskipun boleh gitu. Cuman memang sekali lagi berat gitu. Makanya wajar ketika para tabi'in itu mengadukan hal itu kepada Anas bin Malik. Faqala, lalu Anas mengatakan, apa yang dikatakan oleh Anas ini? Nasihat Anas ini kita perhatikan. Ternyata Anas mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa'innahu, karena sesungguhnya layakti zamanun, tidak datang satu zaman, illa kecuali waladhi, yang ba'dahu, setelahnya, syarrun, lebih buruk, minhu, daripadanya, daripada zaman itu, zaman yang dialami itu, yang dilalui. Hatta, hingga talqau, kalian bertemu, Rabbakum, dengan Rabb kalian, dengan Allah. Saya ulangi nasihat Anas ini, isbiru, bersabarlah kalian. Fa'innahu, karena sesungguhnya layakti, tidak datang, zamanun, suatu zaman, illa kecuali waladhi ba'dahu, yang setelahnya,
itu syarrun, lebih buruk, minhu, daripadanya. Hatta hingga talqau rabbakum, kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'atuhu, lantas Anas mengatakan sami'atuhu, aku telah mendengarnya min nabiyikum, dari nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ketika terjadi kondisi yang berat, muslimin lagi menghadapi masalah berupa dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka nasihat dari Anas ini adalah agar rakyat itu isbiru, bersabar. Bersabar. Ini ya tetap taat kepada Allah Ta'ala. Pemimpinnya zalim, jangan ikut-ikutan zalim. Pemimpinnya bejat, jangan ikut-ikutan bejat. Karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak bisa rakyat ikut-ikutan zalim karena beralasan dah pemimpinnya zalim, saya juga ikut zalim. Ya, nanti ya sama-sama diazab oleh Allah gitu kalau ikut-ikutan zalim, karena masing-masing harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Penguasa harus taat kepada Allah, harus takwa kepada Allah. Rakyat juga sama gitu. Penguasa nggak mau taat kepada Allah, rakyat ya sudah, ya tetap taat kepada Allah. Isbiru, bersabarlah kalian. Bersabar, menahan diri untuk tetap taat kepada Allah. Tapi yang namanya bersabar itu bukan lantas taat dalam kemaksiatan, itu bukan. Yang namanya sabar itu ya tetap yang namanya perintah, misalnya ada perintah dari penguasa yang itu maksiat, ya jangan ditaati. Isbiru, bersabarlah kalian. Kemudian selanjutnya ini yang kita perhatikan di sini yang sesuai dengan babnya di sini, ini fa innahu la ya'ti zamanun illa waladzi ba'dahu syarrun minhu. Jadi ini sesuatu yang pernah disabdakan oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi, yang didengar oleh Anas bin Malik. Artinya Nabi sudah mengabarkan kayak gitu, maka pasti benar. Apa kabar Nabi? Fa innahu la ya'ti, ini la ya'ti zamanun illa waladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Layak di zaman, tidak datang suatu zaman, illa waladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman itu. Zaman sekarang datang, ini zaman sekarang, maka siap-siap zaman setelah ini akan lebih buruk. Siap-siap gitu. Kabar Nabi seperti itu. Apakah ini harapan dari kita? Jelas nggak, bukan gitu. Nggak ada orang yang berharap zaman yang akan datang lebih buruk gitu ya. Atau kita pesimis, udah nggak usah berusaha memperbaiki keadaan, nggak usah berdakwah, nggak usah mengingatkan rakyat untuk taat kepada Allah, nggak usah mengingatkan penguasa untuk taat kepada Allah. Udah biarin aja, karena toh nanti zaman setelah ini pasti lebih buruk. Ngapain diingatkan? Enggak gitu. Udah, yang namanya berusaha untuk memperbaiki keadaan harus tetap ada. Ya. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, baik ditujukan kepada penguasa maupun rakyat, tetap ada. Dakwah tetap ada. Artinya kita dituntut untuk melakukan usaha. Hasilnya seperti apa itu di tangan Allah. Nggak usah mikir hasilnya seperti apa. Penting usaha yang kita lakukan baik, benar. Tapi cuma di sini kita kan harus siap-siap gitu ya. Ya kita harus tetap optimis gitu. Tetap optimis, kita berusaha. Optimis itu perlu dibangun. Optimis, insya Allah zaman yang akan datang lebih baik. Insya Allah zaman yang akan datang lebih baik gitu. Kita sudah berusaha mengingatkan, sudah berusaha dakwah, berusaha mentarbiyah umat, mengarahkan umat untuk taat kepada Allah. Gitu. Penguasa kita ingatkan, rakyat juga kita ingatkan. Gitu. Semoga peringatan ini bermanfaat. Semoga nanti baik penguasa maupun rakyat
taat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya kepada Allah sehingga zaman akan tambah baik. Harapan kita seperti itu. Cuman tetap kita harus siap-siap dengan kondisi yang ini sudah dikabarkan oleh Nabi, ini zaman setelahnya itu lebih buruk. Meskipun memang kita ketahui, kita lihat sejarahnya itu memang zaman itu kondisinya ada peningkatan, ada penurunan gitu. Sebelumnya mungkin buruk, lama-lama menjadi baik, lama-lama penguasa dan rakyat tambah taat kepada Allah. Itu kan ada, kalau kita lihat sisi dohirnya itu kan ada peningkatan. Oh, zaman berikutnya lebih baik, zaman berikutnya lebih baik. Tapi satu ketika meskipun lebih baik, satu saat akan menurun lagi gitu. Akan menurun lagi. Jadi memang kadang di satu periode itu makin baik, makin meningkat, makin tambah baik, tapi setelah itu nanti tetap akan ada penurunan, menurun, lebih buruk, berikutnya lebih buruk lagi. Gitu. Dan itu terus seperti itu. Memang meskipun ada perbaikan, tapi penurunannya ada dan terus turun sampai kan kita ketahui nanti zaman menjelang mendekati, sudah dekat sekali dengan hari kiamat, itu kan kondisinya sangat buruk sekali. Orang-orang pada bejat. Apalagi sampai ketika hari kiamat sudah tegak, hari kiamat sudah terjadi, itu saat itu adalah manusianya itu adalah manusia-manusia yang sangat buruk. Kondisi zaman sangat buruk sekali. Itu yang paling buruk di akhirnya. Maka di sini kalau sudah ada kabar semacam ini ya, layak di zamanun ila waladzi ba'dahu syarrun minhu. Itu artinya bahwasanya kita mestinya menganggap bahwasanya zaman ini, saat ini adalah saat terbaik untuk beramal soleh. Kan gitu. Saat ini adalah saat terbaik untuk beribadah. Kenapa? Ingat, Nabi sudah mengabarkan ini. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih buruk. Berarti ada kemungkinan setelah ini akan lebih buruk. Ada kemungkinan besok-besok, entah besoknya kapan, setahun lagi, 10 tahun lagi, atau berapa, 30 tahun lagi kita tidak tahu, itu bisa jadi akan lebih buruk daripada saat ini. Maka ini kan berarti kan kita harus siap-siap, harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatannya adalah kesempatan terbaik, kesempatan yang paling enak untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Jangan diremehkan, jangan sia-siakan. Segera manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Sehingga keliru besar kalau kita menunggu, wah besok aja, ayo beramal soleh, ayo beribadah, ayo jalankan sunnah ini, ayo jalankan aturan ini ada aturan dari Allah, ini ada sunnah-sunnah tuntunan dari Rasul, ayo kita amalkan. Besok saja, nanti aja, nunggu zamannya sudah enak, nunggu saja nanti gitu. Kalau kondisinya sudah lebih baik gitu. Pada saat itu sebetulnya kita sudah mampu untuk mengamalkan, kondisinya memungkinkan. Itu ya segera aja. Jadi selagi ada satu amalan, amal soleh, ketaatan kepada Allah itu sudah memungkinkan untuk kita kerjakan, ya udah kita kerjakan saja. Nggak usah nunggu datangnya kesempatan yang lebih baik. Nggak usah nunggu datangnya kesempatan yang lebih mendukung. Karena bisa jadi sangat besar kemungkinan justru waktu yang akan datang itu nggak mendukung, nggak kondusif. Lebih enak sekarang daripada waktu-waktu yang akan datang. Inilah alasan kenapa kita harus bersegera dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam beramal soleh. Karena apa? Karena bisa jadi masa mendatang kondisinya kurang mendukung karena adanya fitnah, ujian, atau karena adanya sebagaimana yang dikabarkan Nabi, zaman yang lebih buruk daripada saat ini. Nah, selanjutnya perlu saya tambahkan di sini bahwasanya zaman yang lebih buruk itu seperti apa toh? Tidak mesti zaman buruk itu ditandai dengan kita dipimpin oleh penguasa yang dolim, yang menyengsarakan, yang tidak mempedulikan urusan ekonomi kita, kemudian mempersulit kehidupan kita. Ya itu bisa jadi seperti itu. Tapi
bisa jadi yang lainnya. Tidak mesti zaman yang buruk itu berupa kita ini apalagi misalnya dipersulit untuk beribadah, ibadah dihalang-halangi. Itu ya bisa bentuknya seperti itu, tapi bisa juga bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu apa? Bentuk yang lain berupa buruknya zaman. Itu kalau dalam syarah Riyadhus Shalihin saya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu menukilkan setelah tentang hadis ini beliau menyebutkan tentang adanya hadis berkenaan dengan bahwa Nabi itu yang beliau khawatirkan tidaklah mengkhawatirkan kefakiran menimpa pada kalian. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu bukan kemelaratan, bukan kefakiran, tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah terbukanya dunia. Manusia itu tambah kaya, harta makin banyak, makin melimpah. Nah, itu dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ketika dunia terbuka, dunia dibentangkan, dibuka sebagaimana umat-umat terdahulu, ternyata umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Ketika dunia terbuka bagi mereka, akhirnya mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia, akhirnya dunia membinasakan mereka. Maka Nabi khawatir kalau sampai umatnya ini mendapatkan dunia yang makin terbuka, harta makin melimpah, lantas umat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana umat terdahulu juga berlomba-lomba mendapatkan dunia, akhirnya mereka mendapatkan kebinasaan. Umat akhir zaman ini juga mendapatkan kebinasaan sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu yang mendapatkan ujian berupa terbukanya dunia. Akhirnya mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia, mereka tidak peduli dengan akhirat. Mereka tidak lagi tertarik dengan surga karena melihat dunia begitu gemerlap. Itu akhirnya yang terpikir adalah bagaimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, nggak tertarik dengan surga. Merasa di dunia sudah enak, nyaman, wah enak banget gitu. Kemudian tidak lagi tertarik dengan surga. Maka itu satu kebinasaan. Itu juga termasuk dari buruknya zaman yang harus kita waspadai. Artinya apa? Artinya kita harus hati-hati ketika kita nanti menghadapi kondisi mungkin sangat mungkin di waktu-waktu yang akan datang masalah ekonomi kita makin beres. Harta yang kita dapatkan itu makin banyak. Untuk hidup di dunia, untuk mencukupi kebutuhan kita itu makin mudah. Hidup kita itu makin nyaman, makin enak. Gitu. Itu sangat mungkin sekali karena memang mendekati hari kiamat itu kondisi manusia itu makin lama makin kaya. Gitu. Tapi hati-hati. Itu ketika terbukanya dunia, nanti kalian akan berlomba-lomba. Sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia, kemudian kalian akan dunia ini akan mencelakakan kalian, membinasakan kalian sebagaimana dunia sudah membinasakan umat terdahulu. Maka terbukanya dunia itu juga harus kita waspadai. Dan kalau kita perhatikan kenyataannya juga demikian. Apa itu? Ketika seseorang itu miskin, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan beratnya hidup, itu ternyata banyak orang yang masih mampu untuk beribadah, masih mau taat kepada Allah, beramal soleh, masih mau. Gitu. Tapi ketika mungkin kondisi ekonominya makin baik, makin kaya, gitu, kebutuhannya makin terpenuhi, pokoknya makin enak hidupnya, itu ternyata banyak orang yang gagal menghadapi ujian kayak gitu. Ketika hidup miskin, taat kepada Allah, mendekat kepada Allah, berdoanya malah sungguh-sungguh, beribadahnya sungguh-sungguh. Dia sempat untuk setiap hari 5 kali sholat berjamaah, datang ke pengajian, ikut amal soleh ini dan itu. Ketika makin kaya, harta melimpah, akhirnya dia sibuk dengan urusan harta. Mosok punya mobil nggak dibawa dolan. Mosok punya harta nggak shopping belanja kemana-mana. Apalagi akhirnya kan habis waktunya untuk berkendaraan, menikmati mobilnya yang mewah, belanja ke sana kemari, malam-malam mana yang belum dicoba,
kuliner yang belum dicoba mana gitu kan, malam hari banyak tersaji terpampang berbagai pilihan gitu. Itu godaan bagi orang yang punya harta. Yang nggak punya nggak tertarik karena nggak punya duit untuk jajan tiap hari gitu, sehingga selamat gitu. Kalau yang orang punya harta itu godaannya lebih banyak. Orang punya harta itu lebih berat untuk mempertahankan amal soleh. Gitu. Makanya hati-hati. Gitu. Dan kenyataannya, sekali lagi kenyataannya juga demikian. Padahal kalau secara perhitungan sebetulnya orang punya harta lebih banyak, itu kan amal soleh yang bisa dia lakukan itu mestinya lebih banyak. Ketaatannya kepada Allah itu lebih terdukung dengan harta yang dia miliki. Gitu. Dia udah nggak perlu untuk menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Karena apa? Kerja sedikit saja hartanya sudah banyak. Nggak perlu untuk repot-repot. Karena apa? Udah cuci pakai cuci mesin. Kemudian apalagi mungkin punya pembantu. Apalagi mungkin berbagai fasilitas yang dia miliki itu meringankan pekerjaannya sehingga nggak repot. Sehingga sempat lebih banyak waktu, tenaga yang bisa digunakan untuk amal soleh. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya akhirnya malah justru menyibukkan dia, melenakan dia dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya ini pantas sekali apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kan patut sangat kita perhatikan gitu. Karena memang buruknya zaman itu bisa berupa memang mungkin ekonomi memburuk, kita mungkin menghadapi hidup yang serba sulit karena mungkin ya berbagai macam hambatan dari penguasa, hambatan dari orang-orang jahat dan lain sebagainya, bisa jadi bentuknya seperti itu. Tapi juga ada kemungkinan yang lain berupa hidup yang lebih enak, kemudian harta melimpah, segala hal yang kita inginkan itu bisa terpenuhi, itu juga harus diwaspadai. Karena kalau sampai itu semuanya membuat kita menjauh dari Allah, mengurangi ketaatan kita kepada Allah, sibuk dengan dunia, kemudian kurang dalam mempersiapkan untuk bekal akhirat kita, maka itu termasuk dari buruknya zaman yang banyak orang yang terlena dengan itu, gagal menghadapi ujian berupa harta. Berikutnya, jam berapa? Kita tambahkan sedikit ya, biar ya. Kita tambahkan sedikit, alasan berikutnya kenapa kita harus bersegera adalah agar lebih mantap ibadahnya pada usia senja, usia lanjut. Allah SWT mengatakan di surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum, apakah belum kuberi umur kepada kalian? Apakah kami belum memberikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi, apa yang kalian itu bisa mengambil pelajaran padanya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, umur yang orang yang bisa mengambil pelajaran padanya. Ya, di sini ma yatadzakkaru fihi, apa yang bisa mengambil pelajaran di umur tersebut, man tadzakkara, orang yang mau mengambil pelajaran. Awalam nu'ammirkum, dan apakah kami belum memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkaru fihi, yang mana dengan umur itu bisa mengambil pelajaran pada umur itu. Di masa-masa itu, man tadzakkara, orang yang mau mengambil pelajaran. Waja'akum, dan telah datang kepada kalian an-nazir, orang yang mau an-nazir, pemberi peringatan. Jadi ini Allah sudah mengingatkan, belumkah kuberi umur kepada kalian? Sudah diberi kesempatan kepada kalian, yang mana umur kesempatan entah berapa lama, entah berapa tahun itu
sebetulnya bagi orang yang mau mengambil pelajaran bisa menggunakannya, sudah cukup waktu untuk mengambil pelajaran di umur yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang ketika ini berapa umur yang disebutkan di sini? Ini Pak Warung Basir mengatakan, ada yang mengatakan ini, apakah belum kami beri umur kepada kalian itu hingga usia 60 tahun? Apakah belum beri umur kepada kalian sampai usia 6 tahun, yang 60 tahun. Yang mana usia sampai 60 tahun itu mestinya sudah sangat cukup untuk digunakan mengambil pelajaran. Sehingga kalau sampai usia 60 tahun kok belum beribadah kepada Allah, mau alasan apa lagi? Belum cukup, belum ada waktu gitu. Memang belum cukup usia 60 tahun. Bahkan mufasir yang lain menerangkan itu usia 40 tahun. Apakah belum beri umur kepada kalian hingga usia 40 tahun? Karena memang dinukilkan, diriwayatkan bahwasanya penduduk Madinah di zaman dulu ya, penduduk Madinah di zaman dulu itu ketika mereka itu sudah mencapai usia 40 tahun, mereka melonggarkan diri, fokus dalam beribadah. Seperti itu. Jadi orang dulu ketika usianya sudah 40 tahun, mereka serius dalam beribadah. Nih. Wajah akumun nadir, dan juga sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini, sebagian mufasir mengatakan itu adalah Nabi. Nabi sudah datang, Nabi sebagai pemberi peringatan. Dan juga ada tafsir yang lain, yakni asyaib, yakni apa? Uban. Apakah belum ada uban? Uban ini pemberi peringatan. Rambut kita lihat, di rambut kita sudah ada uban, itu pemberi peringatan. Sudah ubanan. Sudah ubanan, sudah diingatkan dengan uban. Nah, ini kok belum sungguh-sungguh dalam beribadah, itu masih nunggu apa lagi? Makanya bagi siapapun yang sudah diberi usia, apalagi sudah mencapai usia 40 tahun, apalagi 60 tahun, kok belum sungguh-sungguh dalam beribadah, itu mau alasan apa lagi? Umur yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu sudah lebih dari cukup untuk digunakan untuk mengambil pelajaran, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "A'zarallahu ilam ri'in." A'zarallahu, Allah sudah memberikan uzur ilam ri'in, kepada seseorang yang akhara, Allah mengakhirkan ajalahu, ajalnya, batas usia hidupnya di dunia, hatta hingga balago, mencapai sitina sana. Sitin itu berapa? 60 sana tahun. A'dzarallahu ilam ri'in. Jadi Allah sudah memberikan uzur yang penuh. Allah sudah memberikan uzur yang puncak. Artinya kalau begitu berarti sudah tidak ada lagi alasan. Jadi a'dzarallahu ilam ri'in itu artinya Allah tidak lagi meninggalkan uzur, tidak menyisakan uzur lagi untuk seseorang. Artinya orang tersebut tidak punya uzur, tidak punya alasan lagi. Karena Allah sudah memberikan alasan yang puncak, alasan yang sudah banyak, sudah mentok, sudah habis alasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak lagi tersisa alasan buat seseorang yang gimana? Akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Orang yang Allah mengakhirkan ajalnya, artinya orang yang diberi kesempatan hidup hingga usia 60 tahun. Jadi kalau ada seseorang kok diberi kesempatan hidup hingga 60 tahun, dia belum mau beribadah.
dia belum mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka alasan apapun nggak diterima, karena Allah sudah menyempurnakan uzurnya, alasannya itu sudah dihabiskan, nggak ada alasan lagi gitu. Jadi a'dzarallahu ila mri'in itu Allah tidak menyisakan uzur lagi karena sudah diberikan semuanya. Nih, sehingga bagi siapapun yang sudah mencapai usia 60 tahun, maka dia sudah harus beribadah dengan mantap. Ibadahnya harus sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau enggak ya mau alasan apa lagi? Memang belum cukup umur. Mau alasan apa lagi enggak diterima alasannya. Oh, belum cukup umur, masih sibuk ini, sibuk itu, karena belum tahu, karena belum sempat, karena belum apa lagi, udah nggak ada alasan lagi. Sehingga harusnya orang usia 60 tahun sudah mantap ibadahnya. Bahkan tadi kalau orang penduduk Madinah dulu aja usia 40 tahun sudah fokus dalam beribadah. Nah, di sini kita mau mengambil pelajaran bahwasanya untuk mencapai kematangan dalam beribadah, kemantapan dalam beribadah di usia senja, di usia 40 tahun, apalagi di usia 60 tahun gitu. Untuk mendapatkan kemantapan dalam beribadah itu tidak instan, tidak bisa dilakukan secara instan, tapi harus melalui proses. Meskipun memang ada orang yang mungkin dia sampai usia 50 tahun bergelimang dalam dosa, kemudian akhirnya mendapatkan hidayah, kemudian sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dalam beribadah kepada Allah, fokus dalam beribadah. Mungkin ada orang yang semacam itu. Tapi umumnya manusia, umumnya seseorang itu nanti kalau dia sudah mencapai usia 40 tahun, apalagi lebih, itu nanti perubahan itu akan sangat kecil. Terbiasa, sudah terbawa dengan kebiasaan sejak mudanya. Ya. Kalau kita perhatikan manusia itu kan makin tua, makin sulit beribadah, makin sulit berubah. Kalau masih kecil kan sangat labil gitu. Berubahnya itu mudah sekali. Makin kecil. Remaja juga berubah-ubah. Mungkin kadang rajin ibadah, kadang malas, kadang rajin ke masjid, kadang rajin nongkrong-nongkrong gitu, berubah-ubah gitu. Perubahan gitu masih mudah gitu. Tapi makin tua, perubahan itu makin sedikit. Artinya kalau orang itu mulai dari mudanya itu sudah terbiasa baik, terbiasa beribadah, maka insya Allah nanti tuanya sudah mantap dalam beribadah. Tapi sebaliknya, kalau di usia mudanya belum rajin ibadah, gitu, maka untuk mencapai kemantapan dalam beribadah di usia senja itu sangat sulit, sangat sulit. Sehingga di sini untuk mencapai kemantapan dalam beribadah di usia senja itu harus kita usahakan sedini mungkin. Makin dini, makin awal kita mulai, insya Allah makin mantap, makin bagus ibadah kita di usia senja. Sehingga kalau tadi kita berpikir bagaimana kita bersegera dalam beribadah karena mungkin bisa jadi batas waktu itu datang, artinya kesempatan itu habis, kita segera habis itu atau mungkin kondisi dia kemudian hari itu lebih buruk lagi sehingga kita makin sulit untuk beribadah, tapi juga kita mestinya harus berpikir lebih dari itu. Udah, misalnya ya ada kepastian yang mungkin tidak ada kepastian. Ya misalnya gini, kalaulah kita ini masih hidup, masih diberi kesempatan cukup lama, bagi yang masih muda ya, bagi yang masih muda, mestinya dia tidak hanya berpikir, ayo segera beribadah karena kematian datang sewaktu-waktu. Nanti kalau mati nggak sempat lagi beribadah. Tidak hanya sekedar itu. Sampai kalau tahu, misalnya sampai tahu, oh saya masih nanti usia saya itu sampai usia 70 tahun misalnya gitu ya. Itu tetap dia lebih
sangat dianjurkan untuk segera beribadah. Kenapa? Mumpung masih usia dini, usia remaja, usia muda. Ayo beribadah sungguh-sungguh. Dengan begitu nanti di usia senja ibadahnya sudah mantap. Berbeda dengan kalau usia mudanya foya-foya, santai-santai, nggak peduli dengan ibadah, itu nanti mungkin di usia senjanya mau beribadah, tapi tetap akan beda dengan yang sudah dimulai sejak dini, kan gitu. Makanya ini kita tidak hanya sekedar berpikir memikirkan kesempatan mau habis gitu, enggak, tapi kita berpikir bagaimana kita meskipun masih punya kesempatan beribadah lama, tapi ini kita ingin mendapatkan kemantapan dalam beribadah dengan kita membiasakan diri taat kepada Allah. Karena kalau kita sudah terbiasa itu akan makin ringan gitu. Orang sudah terbiasa sholat jamaah setiap hari 5 kali, akan ringan sekali, sangat ringan sekali. Berbeda dengan orang yang belum terbiasa. Orang yang sudah terbiasa sholat malam, ringan mengerjakannya. Berbeda dengan yang belum terbiasa. Coba kalau kebiasaan baik itu, biasa melakukan ketaatan yang sudah dibangun sejak remaja. Gitu. Kan di usia lanjut kan akan makin mantap gitu. Dengan kondisi badannya yang lemah, itu tetap sekuat-kuatnya untuk menjaga amal soleh yang biasa dia lakukan. Karena sudah terbiasa melakukan itu. Kan kita lihat orang-orang tua itu, orang-orang yang sudah lanjut itu, mereka masih tetap melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan sejak mudanya. Sejak mudanya rajin mengerjakan apa-apa gitu, ya itu berlanjut sampai tua. Selagi badannya masih kuat. Seperti itu. Maka alangkah bagusnya kalau orang itu waktu masih muda biasa beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan, insya Allah nanti akan berlanjut terus sampai usia lanjutnya, sehingga di usia lanjut, usia senja, dia akan mantap dalam beribadah. Ini yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Kita dalam beribadah pun juga setelah bersegera, selanjutnya kita juga harus istiqomah. Ini semoga ada manfaatnya yang kita kaji, semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang membawa perubahan bagi diri kita, berubah menjadi makin baik, makin taat kepada Allah Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.